Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia anak-anakku semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian semuanya dalam keadaan sehat dan mendapat lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anakku semuanya, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa dengan membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari nanti diberikan kepahaman dan kemanfaatan dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik anak-anakku semuanya, di video pembelajaran kali ini Pak Ahmad akan membahas masalah materi adzan dan iqamah seperti kemarin. Tapi di pertemuan yang kemarin kita membahas masalah lafal jawaban adzan dan iqamah serta doa sesudah adzan. Tentu kalian kemarin sudah memahami dan mengerti bagaimana lafal jawaban adzan dan lafal jawaban iqamah. Serta kalian juga sudah melafalkan doa sesudah adzan dengan benar. Untuk pertemuan kali ini, Pak Ahmad akan membahas tentang syarat adzan dan iqamah serta sunnah adzan dan iqamah. Sebelum kita mulai pembahasan pada pagi hari ini, Pak Ahmad akan membacakan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kali ini yang pertama, melalui kegiatan pengamatan dan diskusi, kalian nanti diharapkan dapat mengidentifikasi syarat adzan dan iqamah dengan benar. Yang kedua, melalui kegiatan pengamatan dan diskusi, kalian nanti diharapkan dapat mengidentifikasi sunnah adzan dan iqamah dengan tepat. Yang ketiga, melalui kegiatan demonstrasi, kalian nanti diharapkan dapat menyajikan lafal adzan dan iqamah dengan urut dan benar. Baik anak-anakku semuanya, coba dilihat di sini. Pokok bahasan kita hari ini adalah 1. Membahas tentang syarat adzan dan iqamah. Yang kedua, kita akan membahas tentang sunnah adzan dan iqamah. Anak-anakku semuanya, tentu kalian harus memahami bahwasanya orang yang mengumandangkan adzan dan iqamah itu harus mempunyai syarat tersendiri, yaitu nomor 1, orang yang mengumandangkan adzan dan iqamah harus orang Islam. Mengapa demikian? Tidak sah jika adzan itu dikumandangkan oleh orang yang non-muslim, karena tidak adanya keahlian dalam hal ibadah, khususnya sholat. Yang kedua, anak-anakku, yaitu mumayyiz. Syarat adzan dan iqamah yang kedua adalah mumayyiz. Apa itu mumayyiz? Mumayyiz yaitu orang yang sudah bisa membedakan baik dan buruk. Menurut Asy-Syirbini, mumayyiz adalah anak yang sudah bisa makan, minum, dan beristinja sendiri. Itulah mumayyiz anak-anakku semuanya. Kemudian syarat adzan dan iqamah yang nomor 3, yaitu harus orang laki-laki. Kenapa demikian? Tidak sah adzannya perempuan atas jamaah laki-laki, sebagaimana tidak sahnya perempuan mengimami laki-laki dalam sholat berjamaah. Kemudian yang kedua, anak-anakku, coba lihat di sini. Yang kedua adalah kita membahas masalah sunnah adzan dan iqamah.
seorang yang mengumandangkan azan dan iqamah mempunyai sunnah tersendiri. Yang pertama yaitu, coba dilihat di sini, suci dari hadas dan najis. Orang yang mengumandangkan azan harus suci dari hadas dan najis. Sebagaimana dimakruhkan bagi seorang muadzin yang memiliki hadas, terlebih bagi muadzin yang mengumandangkan azan dalam keadaan junub. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Abu Dawud, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karahtu an adhkurallah azza wa jalla illa ala tahri au qala ala taharah. Artinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, saya memakruhkan menyebut nama Allah kecuali dalam keadaan suci, atau disebut dengan kata ala toharati. Jadi anak-anakku, perlu kalian ketahui, orang yang mengumandangkan azan itu harus suci dari hadas dan najis, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, sunnah azan dan iqamah yaitu berdiri menghadap kiblat. Mengapa demikian? Karena disunnahkan menghadap kiblat. Karena kiblat adalah arah yang paling baik dan juga arah yang paling mulia, dan dibarengi dengan berdiri sebagaimana ada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Bilal, kum fanati lis-shalah. Yang artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai Bilal, berdirilah dan kumandangkan azan untuk sholat. Inilah kesunnahan azan dan iqamah. Yang kedua, berdiri menghadap kiblat. Jadi kalau anak-anakku semuanya mau mengumandangkan azan dan iqamah, disunnahkan untuk berdiri menghadap kiblat, karena kiblat adalah arah yang paling mulia. Kemudian yang nomor 3, disunnahkan mengumandangkan azan dengan suara yang nyaring. Seorang muadzin harus mengumandangkan azan dengan nyaring dan bagus suaranya, sehingga terdengar oleh orang banyak dan akan mengingatkan orang muslim untuk melakukan sholat. Jadi kalau anak-anakku semuanya, kalau mengumandangkan azan itu harus dengan suara yang nyaring dan bagus, sehingga kita mendapatkan kesunahan dalam mengumandangkan azan. Yang nomor selanjutnya yaitu disunnahkan bagi muadzin membaca sholawat dan doa setelah azan. Berdoa setelah azan dan membaca sholawat ada keutamaan sendiri, khususnya bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, an Abdillah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma annahu sami'a Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yaqulu man shalla alayya sholatan sallallahu alaihi biha asyran, rawahu Muslim. Yang artinya, barang siapa yang bersolawat kepadaku sekali, maka Allah akan bersolawat untuknya 10 kali. Hadis riwayat Imam Muslim, Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan Nasai. Oke anak-anakku semuanya, kalian sudah mengetahui syarat azan dan iqamah, kemudian sunnah azan dan iqamah. Kalian sebagai anak muslim harus bisa mengumandangkan azan. Untuk mempermudah kalian dalam mengumandangkan azan, yang harus kalian lakukan yaitu 1. Menulis lafal azan dan iqamah yang sesuai dan benar.
Kemudian ketika kalian mengumandangkan adzan, lafal yang kalian baca agar tepat dan tidak salah. Untuk itu, kalian bisa saksikan video berikut ini dan nanti kalian bisa menirukan sehingga ketika mengumandangkan adzan, baik di masjid maupun di musola, lafalnya tepat, bagus suaranya, dan mendapatkan kesunahan dan mengumandangkan adzan. Baik anak-anakku semuanya, saksikan video berikut ini dengan cermat dan tenang sehingga kalian bisa melaksanakannya dan mempraktekannya di rumah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول
Baik anak-anakku semuanya, kita sudah belajar tadi mendengarkan video tentang adzan dan iqamah yang benar. Tadi kita sudah belajar mulai awal dari syarat adzan dan iqamah. Yang pertama tadi beragama Islam, 2 mumayyiz, 3 laki-laki. Kemudian sunnah adzan dan iqamah nomor 1 suci dari hadas dan najis, 2 berdiri menghadap kiblat, 3 mengumandangkan adzan suara nyaring dan bagus, kemudian membaca sholawat dan doa setelah adzan. Kemudian tadi juga kalian sudah menuliskan lafal adzan dan iqamah sebagai acuan kalian dalam mengumandangkan adzan agar tidak salah dalam melafalkannya. Dan kemudian juga kalian menyaksikan video adzan dan iqamah dengan benar. Inilah pembelajaran kita hari ini. Untuk pembelajaran minggu depan, kita akan membahas tentang adab adzan, kemudian tujuan dikumandangkan adzan, kemudian hikmah adzan. Baik anak-anakku semuanya, untuk pertemuan kali ini kita akhiri sampai di sini dulu. Sebelum kita akhiri pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa dengan membaca suratul Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik anak-anakku, dengan membaca suratul Fatihah, mudah-mudahan apa yang kita pelajari mendapatkan kemanfaatan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa kalian semuanya diberikan kesehatan dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kalian bisa melanjutkan belajar di pertemuan selanjutnya. Oke, Bapak akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.